Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Sinemasi Recap. Seperti biasa, komentar terpilih di konten Mimin sebelumnya kali ini ditulis oleh @matnr. Dia menulis, "Keren Min, pesan di akhir video selalu bermanfaat bagi umat manusia." Nah, itulah sebabnya kalian wajib nonton video Mimin sampai habis ya guys. Alur cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul Superman yang rilis pada tahun 2025 ini. Film ini bercerita mengenai usaha Superman mengalahkan musuh yang sangat cerdas dan berbahaya. Film ini dibintangi oleh David Corenswet, Nicholas Hoult, dan Rachel Brosnahan. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Superman. Semoga. 30 tahun yang lalu, bayi alien turun ke bumi menggunakan pesawat luar angkasa. Bayi itu dirawat oleh sepasang petani yang tinggal di Kansas. Singkat cerita, bayi itu kini sudah dewasa dan memiliki kekuatan super. Dia suka menolong orang lain yang sedang dalam kesulitan. Semua orang memanggilnya dengan sebutan Superman. Kali ini, Superman membantu negara Jarhanpur yang sedang diserang oleh negara Boravia. Keterlibatan Superman ini memicu kontroversi di seluruh dunia. Negara Boravia dibantu oleh makhluk super yang bernama The Hammer. Saking kuatnya, Hammer mampu menghajar Superman hingga bertubi-tubi. Untuk pertama kalinya, Superman akhirnya kalah dalam pertarungan. Superman yang terluka parah kemudian terbang ke Antartika. Superman memanggil anjing super kesayangannya yang bernama Krypto untuk membantunya masuk ke dalam markasnya yang bernama Fortress of Solitude yang berisi teknologi dari planet Krypton, planet asal Superman. Setelah mendeteksi DNA Superman, pintu fortress itu langsung terbuka. Para robot yang ada di dalam langsung menolong Superman yang terluka parah. Mereka menaruh Superman di bawah paparan sinar matahari yang sudah diperkuat untuk menyembuhkan luka di tubuhnya. Sambil menyembuhkan diri, para robot menyetel rekaman transmisi komunikasi dari orang tua Superman yang dikirim dari planet Krypton. Dalam pesan itu, orang tua Superman berkata kalau mereka berdua sangat mencintai Superman. Mereka terpaksa mengirim Superman ke bumi karena planet Krypton yang sudah semakin rusak dan hampir lenyap. Namun sinyal pesan itu error dan terpotong di tengah-tengah. Dengan bantuan sinar matahari yang sudah diperkuat, Superman akhirnya berhasil pulih kembali. Dia langsung terbang untuk menghadapi Hammer yang masih mengamuk di luar sana. Di luar, seorang wanita misterius yang bernama Engineer diperintahkan oleh seseorang untuk melacak markas Superman yang ada di Antartika. Saat melihat Superman terbang di atasnya, Engineer melaporkan kalau dia sudah dekat dengan markas Superman yang dimaksud. Singkat cerita, Superman kembali ke kota untuk bertarung melawan Hammer. Ternyata Hammer tidak sendirian. Di dalam sebuah gedung, Lex Luthor dan anak buahnya menggerakkan tubuh Hammer membuatnya mengalahkan Superman dengan mudah. Lex sangat hafal dengan gerakan Superman sehingga dia bisa memprediksi semua jurus-jurus Superman. Di tengah kota, seorang warga sipil yang khawatir menolong Superman yang terjatuh. Di tempat lain, Lex menyuruh anak buahnya untuk menyimpan data setiap orang yang menolong Superman. Ternyata, Lex Luthor jugalah yang memerintahkan Engineer mencari markas Superman yang ada di Antartika. Engineer lalu melaporkan kalau dia sudah berhasil menemukan markas Superman yang dimaksud. Setelah mendapatkan info mengenai markas Superman itu, Lex pun menyuruh Hammer untuk mundur. Hammer kemudian terbang menuju markas Luthor Corp dan kemudian masuk ke dalam portal menemui Lex Luthor. Ternyata Hammer adalah manusia super ciptaan Lex Luthor yang bernama Ultraman. Keesokan harinya, Superman berubah menjadi manusia biasa yang bernama Clark Kent dan berangkat bekerja seperti biasa sebagai wartawan di Daily Planet. Rekan-rekan sesama wartawan memuji Clark Kent karena berhasil mendapatkan berita paling update mengenai aksi Superman yang membantu rakyat Jarhanpur yang sedang diserang oleh prajurit Super Boravia yang bernama Hammer. Pacar Clark yang bernama Lois Lane tidak terkejut karena dia sudah tahu kalau kekasihnya itu adalah Superman itu sendiri. Mereka lalu melihat televisi yang menayangkan pidato Presiden Boravia yang bernama Gurkos sedang mengecam aksi Superman yang menghalanginya. Menurut Gurkos, negara Boravia sudah menjalin hubungan baik dengan negara Amerika Serikat sejak dulu kala. Namun setelah Superman ikut campur urusannya, kini hubungannya dengan negara Amerika semakin renggang. Di dalam markas militer Amerika yang ada di Pentagon, diam-diam Lex Luthor menemui petinggi militer Amerika untuk bernegosiasi. Lex meminta petinggi militer Amerika mengizinkannya untuk menangkap Superman karena telah mencampuri urusan negara Boravia yang merupakan sekutu dekat Amerika. Lex memamerkan kekuatan pasukan militernya yang bernama Planet Watch yang terdiri dari pasukan Raptor, Ultraman yang sangat kuat,
dan The Engineer yang memiliki kekuatan nanorobot di dalam tubuhnya. Jenderal militer Flag menolak usulan Lex Luthor menangkap Superman karena menurutnya selama ini Superman sudah berjasa melindungi rakyat Amerika. Lex pun berpendapat kalau Superman sudah melangkah terlalu jauh karena ikut campur urusan negara lain. Lex yakin cepat atau lambat Superman pasti juga akan ikut campur urusan negara Amerika ini. Lex juga memberitahu kalau dia memiliki bukti kalau Superman memiliki markas militer tersembunyi di Antartika, di mana hal ini melanggar perjanjian internasional khususnya Amerika. Hal ini sudah lebih dari cukup sebagai alasan untuk mereka menangkap Superman. Sekretaris militer Mori pun menyetujui pendapat Lex Luthor ini. Dia tidak suka dengan adanya Superman yang merupakan seorang alien menjadi terlalu berkuasa di negara ini. Namun dia juga tidak bisa menangkap Superman begitu saja karena hampir semua rakyat Amerika mencintai Superman. Lex pun menyuruh para petinggi militer itu tidak usah khawatir. Lex bisa merubah pandangan masyarakat terhadap Superman dengan mudah. Malam harinya, Clark menemui Lois di rumahnya untuk makan malam bersama. Lois yang sudah tahu kalau Clark itu adalah Superman menyuruh kekasihnya itu untuk berhenti ikut campur urusan negara lain. Clark pun beralasan kalau dia hanya ingin melindungi orang yang lemah. Lois pun memberitahu kalau militer Amerika sudah mengeluarkan statement untuk mengusut keterlibatan Superman yang ikut campur urusan negara Boravia. Dan di internet sudah mulai banyak bermunculan akun-akun yang menjelek-jelekan Superman. Lagi pula Boravia mengklaim kalau mereka menyerang Jarhanpur karena ingin membebaskan rakyat Jarhanpur dari penindasan rezim yang tirani. Clark langsung membantahnya. Apapun alasan Boravia, menyerang negara lain adalah hal yang tidak manusiawi. Clark dan Lois pun bertengkar hebat. Lois ingin melindungi kekasihnya itu dari hujatan publik, namun Clark tetap yakin kalau apa yang dia lakukan itu sudah benar. Di tempat lain, Lex Luthor bersama Ultraman dan Engineer berjalan menuju markas Superman di Antartika. Secara aneh, Lex Luthor dan rombongannya berhasil masuk ke dalam fortress dengan mudah. Di dalam, mereka langsung membantai robot-robot yang menjaga tempat itu. Engineer lalu membekap Krypto hingga tak berdaya. Lex kemudian menyuruh Engineer menghack sistem kontrol yang ada di sana. Engineer pun bertanya bagaimana jika tiba-tiba Superman datang ke sini karena butuh waktu agak lama untuk masuk ke dalam sistem. Lex menyuruh Engineer tidak usah khawatir karena dia sudah mengirim monster untuk mengalihkan perhatian Superman. Engineer lalu menemukan pesan yang dikirim oleh orang tua Superman, namun pesan itu terpotong. Engineer berkata kalau dia bisa memulihkan pesan itu menjadi utuh, namun membutuhkan waktu yang agak lama. Di tempat lain, muncul monster yang sangat besar mengamuk di tengah kota. Superman pun langsung datang menolong orang-orang. Sekelompok pahlawan super yang bernama Justice Gang yang terdiri dari Guy Gardner yang merupakan seorang anggota Green Lantern, Hawkgirl, dan Mr. Terrific. Mereka datang membantu Superman mengalahkan monster itu. Terrific lalu bertanya apakah Superman sudah menemukan kelemahan monster itu. Superman menjawab kalau dia juga tidak tahu. Terrific pun menyuruh teman-temannya untuk menyerang mata monster itu. Sementara Superman fokus menolong orang-orang yang ada di bawah. Terrific kemudian melemparkan bom ke dalam mulut monster. Setelah bom meledak, monster itu pun langsung tumbang. Tiba-tiba layar televisi dan media sosial digegerkan oleh kemunculan rekaman orang tua Superman yang kini sudah utuh. Di dalam rekaman itu terkuak alasan kenapa orang tua Superman sengaja mengirim Superman ke bumi, yaitu karena makhluk-makhluk bumi itu lemah. Mereka ingin Superman menjadi penguasa bumi dan menghamili wanita-wanita di bumi untuk meneruskan keturunan bangsa Krypton. Di dalam wawancara, Lex Luthor yang menemukan rekaman itu memberitahu kalau rekaman itu sudah dicek keasliannya oleh Roy Suryo. Roy Suryo berkata kalau rekaman itu asli tanpa editan. Lex Luthor mengajak semua orang untuk mengecam Superman yang ternyata diam-diam memiliki misi untuk menaklukkan bumi. Seketika semua orang pun marah. Mereka langsung menghujat Superman. Guy lalu bertanya apakah rekaman itu benar. Superman menjawab kalau selama ini dia hanya melihat separuh rekaman itu karena sebelumnya separuh dari rekaman itu rusak. Superman curiga kalau Lex Luthor telah mengedit rekaman itu. Terrific pun berkata, jika Roy Suryo bilang rekaman itu tidak diedit, itu artinya rekaman itu asli, Lex Luthor tidak mengeditnya. Hawkgirl pun bertanya bagaimana Lex Luthor mendapatkan rekaman itu. Superman yang baru sadar kalau markasnya dalam bahaya langsung terbang melesat menuju Antartika. Di tempat lain, Presiden Boravia, Kurkos, masuk ke dalam portal. Dia menemui Lex Luthor di dalam Pocket Universe ciptaan Lex Luthor.
Di sini, Lex menyuruh Gurkos menyiapkan serangan besar-besaran ke wilayah Jarhanpur karena sebentar lagi Lex akan menangkap Superman. Sementara itu, di Antartika, Superman terkejut karena Fortress of Solitude sudah porak-poranda. Superman bertanya pada robot yang ada di sana, bagaimana caranya Lex Luthor bisa masuk, padahal pintu tempat ini hanya bisa dibuka dengan menggunakan DNA Superman itu sendiri. Namun robot yang rusak tidak bisa menjawab apa-apa. Superman kemudian berusaha memanggil Krypto, namun tidak ada jawaban. Lex pasti sudah menangkap Krypto. Superman yang marah langsung melesat terbang menuju markas Lex Luthor. Sambil mengamuk, Superman menyuruh Lex memberitahu di mana anjingnya berada. Namun Lex berkata kalau dia tidak tahu apa-apa. Pacar Lex yang bernama Eve merekam aksi Superman yang mengamuk itu sambil live di TikTok, membuat orang-orang yang melihatnya menganggap kalau Superman yang pemarah kini mulai menunjukkan sifat aslinya. Malam harinya, Lois bertanya sejak kapan Clark punya anjing. Clark pun menjawab kalau anjing itu adalah milik sepupunya yang dititipkan kepadanya. Clark yang sudah putus asa akhirnya berniat untuk menyerahkan diri. Clark yakin saat ini pasti Lex sedang menahan Krypto di suatu tempat. Clark akan menyerahkan diri untuk menyelamatkan Krypto. Keesokan harinya, Superman akhirnya menyerahkan diri. Pemerintah memerintahkan Lex Luthor untuk menghandle Superman yang menyerahkan diri itu. Anak buah Lex Luthor lalu membawa Superman ke dalam camp militer milik Luthor Corp. Mereka menyuruh Superman masuk ke dalam portal menuju Pocket Universe. Di dalam Pocket Universe, Superman kemudian dimasukkan ke dalam kotak penjara bersama seseorang. Lex Luthor yang ada di sana memberitahu kalau orang yang saat ini ada di samping Superman adalah manusia super yang bernama Metamorpho yang bisa merubah elemen tubuhnya menjadi apapun. Lex menyuruh Metamorpho merubah tangannya menjadi Kryptonite. Itu adalah unsur yang membuat Superman menjadi lemah. Superman pun langsung kesakitan dan tidak berdaya. Lex selalu menjelaskan dengan teknologi yang dia miliki, dia sengaja menciptakan Pocket Universe ini untuk menjalankan semua misi-misinya. Lex selalu memperlihatkan pasukan buzzer, yaitu monyet-monyet gila yang sudah dicuci otak oleh Lex Luthor. Mereka bertugas untuk menyebarkan kebencian kepada Superman di internet. Superman lalu melihat Krypto yang sedang diteliti oleh anak buah Lex. Lex kemudian membawa Superman ke dalam penjara yang dia gunakan untuk menahan musuh-musuhnya, termasuk mantan-mantan pacar Lex. Lex menyuruh Metamorpho terus mengeluarkan Kryptonite agar Superman tidak bisa melawan. Jika Metamorpho menolak, Lex mengancam akan membunuh anak Metamorpho yang juga ditahan di tempat ini. Di tempat lain, Lois kebingungan karena setelah diteliti, ternyata Lex Luthor memberikan persenjataan senilai 80 juta dolar kepada negara Boravia secara cuma-cuma. Kenapa Lex melakukan hal itu? Apakah Lex sengaja menciptakan perang hanya untuk menjebak Superman? Rekan Lois yang bernama Jimmy lalu berkata kalau dia bisa mencari tahu hal itu karena dia memiliki mata-mata orang terdekat Lex Luthor. Malam harinya, Jimmy pergi ke suatu tempat menemui seseorang. Ternyata orang yang dimaksud adalah Eve, pacar Lex Luthor. Ternyata, diam-diam Eve memiliki hubungan khusus dengan Jimmy. Jimmy pun meminta bantuan Eve untuk mencari tahu alasan kenapa Lex Luthor membiayai perang negara Boravia. Awalnya Eve menolak karena dia takut dimasukkan ke dalam penjara oleh Lex Luthor. Jimmy pun berkata jika Eve menolak, Jimmy tidak bisa menemui Eve lagi. Eve yang tidak ingin kehilangan Jimmy pun akhirnya bersedia mencari informasi itu. Di dalam Pocket Universe, Superman berkata kepada Metamorpho, jika Metamorpho mau menyingkirkan Kryptonite, Superman akan membantu menyelamatkan anaknya. Namun Metamorpho yang takut anaknya kenapa-napa menolak keinginan Superman itu. Keesokan harinya, Lois menemui Justice Gang. Dia mengajak mereka untuk menyelamatkan Superman. Namun Guy menolak karena hal ini bisa membuat mereka dianggap melawan hukum di negara ini. Mr. Terrific lalu memberitahu kalau dia sudah meletakkan pelacak di dalam kostum Superman. Namun sinyal pelacak menghilang setelah Superman dibawa ke dalam camp militer milik Lex Luthor. Meski begitu, Guy tetap bersikeras tidak bisa membantu karena dia tidak ingin dianggap sebagai penjahat yang melawan hukum di negara ini. Lois yang kecewa pun berkata kalau dia akan pergi menolong Superman sendirian. Di luar gedung, Mr. Terrific yang kasihan bersedia membantu Lois menolong Superman. Mr. Terrific lalu mengajak Lois pergi menggunakan pesawat miliknya. Di tempat lain, Lex dan Gurkos menemui Superman dengan membawa sandera warga sipil yang sebelumnya pernah menolong Superman. Lex menyuruh Superman memberitahu siapa orang-orang yang selalu membantu Superman dan juga siapa orang yang merawat Superman sejak kecil.
Jika menolak memberitahu, Lex akan membunuh warga sipil ini. Superman yang tidak bisa memberitahukannya hanya diam saja. Lex pun akhirnya menembak warga sipil itu hingga tewas. Lex kemudian pergi untuk mengambil sandera yang lain lagi. Sementara itu, Lois dan Mr. Terrific akhirnya sampai di kamp militer milik Lex Luthor. Mereka dihadang oleh pasukan Raptor. Mr. Terrific pun langsung mengeluarkan perisai untuk melindungi Lois, sementara dia sendiri membantai semua orang yang ada di sana menggunakan kekuatan bola drone miliknya. Setelah mengalahkan semua orang, Mr. Terrific dan Lois melihat portal menuju Pocket Universe buatan Lex Luthor. Terrific tidak menyangka kalau Lex Luthor benar-benar menciptakan Pocket Universe. Menurutnya hal itu sangat berbahaya karena bisa merusak ruang dan waktu. Dia lalu menghack portal itu untuk mengaktifkannya. Setelah portal aktif, Terrific dan Lois langsung memasukinya. Terrific kemudian mengirim bola drone untuk mencari keberadaan Superman di dalam Pocket Universe ini. Di tempat lain, Metamorpho masih shock. Dia tidak menyangka kalau Lex akan membunuh orang yang tidak berdosa. Dia lalu bertanya apakah Superman mau berjanji akan menyelamatkan putranya jika dia menyingkirkan Kryptonite. Superman pun berjanji akan menyelamatkan anak Metamorpho. Metamorpho lalu menghilangkan Kryptonite di lengannya. Namun Superman yang sangat lemah masih kesulitan untuk berdiri. Dia membutuhkan sinar matahari untuk mengembalikan kekuatannya. Metamorpho pun menciptakan matahari buatan untuk menyinari Superman. Setelah kekuatannya kembali, Superman langsung melesat menyelamatkan anak Metamorpho. Superman kemudian melesat menyelamatkan Krypto, si anjing super. Di tempat lain, Lois melihat pintu portal yang menyempit. Terrific memberitahu kalau pintu portal ini tidak kuat menahan beban karena terbuka terlalu lama. Sementara itu, saat akan mencari jalan keluar, dua prajurit Raptor menghantam Superman yang membawa bayi. Mereka menyeret Superman hingga terjatuh di sungai antiproton. Superman kesulitan melawan karena dia harus melindungi bayi. Krypto kemudian datang membantu. Krypto lalu menggigit bola drone yang dikirim oleh Terrific. Superman terbawa arus menuju Black Hole. Krypto dan Metamorpho kemudian datang berusaha menarik Superman, namun tarikan Black Hole terlalu kuat. Superman lalu mengeluarkan jurus tiupan maut. Mereka pun akhirnya berhasil selamat. Bola drone milik Terrific lalu menghampiri Superman, mengajak mereka menuju portal. Mereka semua pun berhasil keluar tepat sebelum pintu portal hancur. Karena melihat kondisi Superman yang belum pulih sepenuhnya, Terrific menyuruh Lois membawa Superman ke tempat yang aman menggunakan pesawat miliknya. Sementara Terrific masih akan meneliti Pocket Universe ciptaan Lex Luthor ini. Lois pun membawa Superman terbang ke rumah orang tua angkat Superman, John dan Martha. Di tempat lain, Lex mengamuk setelah mengetahui kalau Superman berhasil kabur. Dia juga mengusir pacarnya, Eve, yang kerjaannya hanya selfie melulu. Eve yang sakit hati lalu menghubungi Jimmy. Eve mengirimkan semua foto selfie-nya kepada Jimmy. Lex yang mengetahui hal ini langsung menangkap Eve dan menjebloskannya ke dalam penjara Pocket Universe. Jimmy kemudian mengirim foto-foto selfie itu kepada Lois. Setelah memperhatikan salah satu foto, Lois akhirnya menemukan bukti kalau Lex berniat menguasai separuh wilayah Jarhanpur untuk dirinya sendiri. Sementara itu, Lex yang marah menyuruh anak buahnya membuka celah Pocket Universe hingga membelah kota Metropolis untuk memancing Superman keluar. Keesokan harinya, Clark yang sudah baikan merenung sendirian di depan rumah. John lalu datang untuk menghibur putra angkatnya itu. Clark berkata kalau dia tidak menyangka, ternyata dia dikirim orang tuanya ke bumi bukan untuk melindungi bumi, melainkan untuk menguasai bumi. John pun menyuruh Clark tidak usah memperdulikan hal itu. John yakin kalau Clark adalah orang yang baik. John juga yakin jati diri Clark yang baik tidak akan berubah setelah mengetahui pesan itu. Martha kemudian memanggil mereka berdua untuk melihat siaran televisi. Mereka melihat pasukan Boravia sudah bersiap-siap untuk melakukan serangan ke negara Jarhanpur. Di tempat lain, Guy, Hawkgirl, dan Metamorpho juga melihat berita yang sama. Mereka melihat rakyat Jarhanpur mengibarkan bendera Superman sebagai simbol perlawanan. Clark pun menjadi yakin kalau dia masih dibutuhkan untuk melindungi manusia di bumi. Terrific lalu mengirim bola drone untuk memberitahu Superman kalau saat ini Lex membuka celah antar dimensi yang mengarah ke kota Metropolis. Terrific membutuhkan bantuan Superman untuk menutup celah ini. Jika tidak, kota Metropolis akan tenggelam. Semua penduduk kota Metropolis pun dievakuasi menuju ke tempat yang aman. Di tengah-tengah kepanikan, Lois memberitahu atasannya mengenai alasan kenapa Lex membiayai Boravia untuk menyerang Jarhanpur, yaitu karena Lex berambisi menguasai separuh wilayah negara Jarhanpur untuk dirinya sendiri.
Lois dan Jimmy memperlihatkan foto selfie yang memuat peta dan berkas kontrak yang berisi perjanjian antara Lex dan pemimpin Boravia, Gurkos. Lois juga memberitahu laporan dari Mr. Terrific kalau Lex Luthor jugalah dalang yang menciptakan celah antar dimensi yang mengancam kota ini. Di luar sana, celah antar dimensi sudah mulai membelah kota metropolis, membuat gedung-gedung runtuh. Superman kemudian datang menyelamatkan seorang wanita yang hampir tertimpa gedung. Terrific lalu menemui Superman. Terrific kesulitan menghack sistem untuk menutup celah ini kembali. Superman pun berniat pergi menemui Lex untuk mempertanggungjawabkan hal ini. Namun tiba-tiba Engineer dan Ultraman datang menyerang mereka berdua. Setelah melumpuhkan Terrific, Engineer dan Ultraman mengeroyok Superman. Terjadi pertarungan yang sengit. Engineer lalu memasukkan nanobot ke dalam paru-paru Superman, membuatnya kesulitan bernafas. Di saat yang sama, Lex menyuruh Gurkos mulai menyerang negara Charhanpur. Dengan sisa-sisa tenaganya, Superman lalu melesat terbang ke langit. Lex menyuruh Engineer dan Ultraman mengejar Superman. Ultraman berusaha menghajar Superman, namun Superman masih terus melesat. Engineer lalu menyelimuti tubuh Superman dengan nanobot. Ternyata Superman malah terjun kembali ke bumi sambil memegangi Engineer dan Ultraman dengan erat. Mereka pun menghantam tanah dengan kecepatan tinggi. Hal ini membuat Engineer tewas seketika, dan Superman bisa mengeluarkan semua nanobot yang ada di dalam tubuhnya. Superman lalu melihat Ultraman yang masih selamat. Di saat Ultraman melepas topengnya, Superman pun terkejut. Ternyata Ultraman adalah cloning dirinya. Pantas saja dia sangat kuat. Lewat speaker yang terpasang di dada Ultraman, Lex memberitahu kalau dia berhasil mengcloning Superman dengan menggunakan sampel rambut milik Superman. Itulah sebabnya dia bisa dengan mudah masuk ke dalam Fortress of Solitude milik Superman, karena DNA Superman ada di dalam tubuh Ultraman. Namun Ultraman hanyalah cloning yang tidak memiliki pikiran. Hal itu membuat Lex bisa mengendalikan tubuh Ultraman dari jauh menggunakan remote control. Di saat yang sama, pasukan Boravia mulai menyerang wilayah Charhanpur. Tiba-tiba, Guy, Hawker, dan Metamorpho datang membantu rakyat Charhanpur. Hawker lalu menyeret Gurkos terbang dan kemudian melemparkannya. Para manusia super itu membantai pasukan Boravia tanpa ampun. Sementara itu, Lex memerintahkan anak buahnya menggerakkan Ultraman untuk terus membantai Superman. Superman lalu bersiul memanggil Krypto. Krypto pun langsung datang menghantam Ultraman. Superman lalu menyuruh Krypto menghancurkan drone-drone yang mengawasi mereka, membuat Lex tidak bisa melihat Ultraman dengan jelas. Ultraman yang kehilangan kendali pun menjadi lemah tak berdaya. Dari atas, ratusan pasukan Raptor kemudian datang. Namun Superman dengan mudah bisa membantai mereka dengan tembakan mata laser. Ultraman kemudian kembali menyerang. Superman pun langsung melempar Ultraman hingga tersedot masuk ke dalam black hole. Superman dan Terrific lalu terbang masuk ke dalam markas Lex Luthor. Krypto menghajar Lex bertubi-tubi. Terrific pun langsung menggunakan komputer untuk menutup celah antar dimensi. Mereka pun akhirnya berhasil menutup celah itu kembali. Tak hanya itu saja, Lois dan teman-temannya berhasil mengunggah bukti-bukti kejahatan Lex Luthor. Berita ini pun langsung viral di semua saluran televisi dan media sosial. Kini semua orang pun kembali membela Superman. Mereka akhirnya percaya kalau Superman adalah pahlawan semua orang. Di tempat lain, setelah berhasil menyelamatkan rakyat Charhanpur, Kui mengajak Metamorpho menjadi anggota tim Justice Gang. Di dalam Pentagon, petinggi militer Amerika semakin khawatir karena semakin kesini para manusia super ini semakin dicintai oleh masyarakat. Singkat cerita, semua orang yang ditahan di dalam Pocket Universe akhirnya dibebaskan. Lex Luthor lalu ditangkap oleh pemerintah Amerika dan dijebloskan ke dalam penjara khusus. Superman pun berterima kasih kepada Lois karena telah menyelamatkannya. Setelah memperbaiki Fortress of Solitude dan para robot yang ada di dalamnya, sepupu Superman yang bernama Kara atau Supergirl datang untuk mengambil Krypto yang ternyata anjing peliharaan milik Supergirl. Saat sedang mengobati luka Superman, kini para robot menghapus rekaman orang tua Superman dan menggantinya dengan menyetel rekaman masa kecil Superman bersama orang tua angkatnya. Dan berakhirlah alur cerita film Superman ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah kalau cewek kalian suka selfie di mana-mana, bisa jadi cewek kalian itu sebenarnya mata-mata guys. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.